Oh iya. Namanya masalah yang mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sing nang jaba mireng mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Niki kirang langkung 1 bulan malih kita niku mlebet teng bulan puasa, bulan Ramadan. Ini dicuplik tentang hal-hal yang berhubungan kalian Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihatihi utawi syarat-syarate sae poso niku arba'atu asya'a ono 4 macem. Jadi syarat sahnya puasa niku ada 4. Islamun siji Islam, wa aklun lan kudu berakal, wa nikaun lan kudu suci min nahwi haidin sangka umpamane haid, wa ilmun lan kudu ngerti bi kaunil waqti kelawan onone wektu bilang kang nampa lisaumi maring poso. Jadi syarat sahnya puasa niku wonten sekawan. Bedanya apa syarat dan rukun? Ini kula buka piye. Perbedaannya kalau syarat itu kewajiban yang harus dilakukan dulu sebelum melakukan kewajiban itu. Jadi umpama jenengan iki ajeng mangan ibarate sadurunge gampangane mangan melebokno pangan apa wajibe umpamane ngumbah tangan. Iki contoh. Jadi dia sebelum makan apa kewajibannya ngumbah tangan. Nah ibaratnya melakukan perbuatan yang belum dia itu makan, itulah yang ibaratnya dikatakan syarat. Tapi kalau makan itu ibaratnya rukun karena sudah posisi makan. Umpama nyai ping telu, cara muluke, cara nglebokno ibaratnya ngoten niku. Nah, syarat sahnya orang berpuasa itu ada 4. Yang pertama yaitu harus Islam. Makanya kita sebelum niat puasa disunahkan mengucapkan kalimat syahadat. Jadi jenengan biasanya mantun sholat tarawih kados ngenten niku dijak pertama kali sebelum niat kita disunahkan membaca syahadat, 2 kalimat syahadat dengan tujuan menawi kula panjenengan ki tanpa terasa, tanpa sengaja melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kemurtadan, baik secara qauliyah atau fi'liyah itu bisa saja terjadi. Kadang guyon kepleset omongan jadine murtad niku saged. Lah mula sangka niku caranya ya kita dengan membaca syahadat akan menjadi Islam walaupun bukan murtad secara tauhid, maksudnya secara keyakinan, tapi murtad secara qauliyah atau perkataan atau perbuatan niku juga bisa menyebabkan dia secara syaratnya orang berpuasa tidak sah. Makanya disunahkanlah kita sebelum niat puasa kita disunahkan membaca kalimat syahadat agar kita menjadi orang Islam. Yang nomor 2 harus berakal. Berakal di sini
dikategorikan ada dua. Dikategorikan sebagai orang yang mempunyai pemikiran yang sehat atau yang nalar. Ini bukan tolak ukurnya suatu umur. Wonten kalane to nggih tiyang niku pun amit ngomong, niki amit ngomong. Iki namung contoh tapi mboten nyalahke, mboten ngelek-ngelek, jangan salah paham nggih. Dewasa besar belum tentu berakal. Contoh yang biasa mlaku-mlaku rada gadis ngotot, biasa disebutno. Paham nggih? Itu besar, dewasa. Tapi nek diwuruhi poso, niat mlaku-mlaku mangan. Nggih ta? Jadi membutuhkan berakal. Jadi harus berakal. Berakal itu berarti dia tahu, oh orang puasa itu jam sekian sampai jam sekian tidak boleh makan. Dikasih ilmunya, oh kalau umpamanya dia itu haid, dia tidak boleh berpuasa. Nah itu tahu. Berarti dia mengetahui ilmu-ilmunya berpuasa. Ini yang dimaksud dengan orang syaratnya berpuasa itu harus berakal, tamyiz atau pintar atau mengetahui tentang ilmu bagaimana caranya berpuasa. Yang selanjutnya yaitu harus suci dari umpamanya haid atau nifas atau wiladah atau melahirkan. Jadi orang berpuasa dia itu sebelum berpuasa harus suci dari haid, nifas dan wiladah. Standarnya suci itu kalau sudah mandi, jangan salah paham, harus sudah mandi. Contoh umpama, ini contoh yang bisa dikatakan salah. Umpamanya sampean itu berhentinya haid orang wanita umpamanya sudah malam, jam 12 malam sudah tidak keluar. Umpama seharusnya dia itu mandi, tapi wah kalau malam ini mandi dingin, sudah yang penting niat aja, mandinya nanti jam-jam 7. Nah ini tidak sah. Soalnya apa? Dia belum suci dari haid dan nifas atau wiladah. Karena apa? Belum mandi. Bukan berhentinya patokannya. Ini jangan salah paham. Jadi kalau orang berhenti, maksudnya sudah tidak keluar darahnya malam hari waktu bulan puasa, maka dia harus mandi dulu, mensucikan diri, baru sah dia itu melakukan rukun dari puasa, yaitu niat. Kalau niatnya itu sebelum mandi, sah tidak? Sah tidak? Boten. Makanya niki hati-hati. Nyimpang kedi. Umpama niki napa umpama, mboten umpama umume, tapi kan niki ilmu. Kersane napa? Ngertos. Umpama malam mengadakan adegan 17 tahun ke atas. Paham? Mboten paham? Paham Pak? Paham Pak? Enggak paham Pak ya? Mengadakan adegan sensor 17 tahun ke atas malamnya. Di situ sudah niat, umpamanya agak capek kebablasan, bangunnya jam 7. Walaupun mandinya jam 7 tetap sah. Kalau hadasnya itu hanya karena junub, janabat. Jangan melirik saya, ini bener loh. Ini kan kadang kan ya, kalau nggak disampaikan ini penting kan gitu. Nanti takutnya malam habis itu terus jam 7 bangunnya, waduh wis jam 7 200 iki gak sah posone, wis gak usah poso pisan. Nah ini
ini yang jadi masalah, alasan. Makanya walaupun tapi kalau kita tahu, oh berarti nggak apa-apa. Yang tidak boleh hanya masalah haid, nifas dan wibadah. Kalau junub tetap sah, ya tetap sah. Hanya saja junub itu hubungannya dengan sholat, karena sholat itu syaratnya harus suci dari hadas kecil dan besar, makanya wajib mandi dulu. Makanya mandinya ya habis itu terus sebelum sholat subuh gitu. Terus selanjutnya wa ilmun bikaunil waktu qabilan lisaumi, dan harus tahu, jadi termasuk di sini harus tahu orang berpuasa itu rukunnya wudu, rukunnya berpuasa harus tahu, termasuk tahu juga hal-hal yang membatalkan puasa. Karena kembali lagi pentingnya kita tahu ilmu. Kalau ilmu ini tidak kita pegang dulu ilmunya, ini berarti syarat satu ini tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, nah ini orang bisa melakukan sesuatu perbuatan yang di situ sengaja atau tidak sengaja, padahal dia tidak tahu karena tidak tahu. Inilah yang menjadi sebab tidak sahnya puasanya orang itu. Karena apa? Tidak tahu ilmunya. Padahal syaratnya orang berpuasa harus tahu ilmunya orang berpuasa. Disinilah kita itu wajib belajar ilmu agama. Ya karena supaya kita biar dalam melaksanakan syariat ilmu agama amaliyah, yang utama di sini kita membahas puasa, biar puasa kita itu tidak sia-sia. Contohnya umpamanya sekarang kita itu niat puasa itu hawas. Hukum malam saja di antara umat Islam dengan hukum malam nasional itu tidak sama. Ini harus kita ketahui. Kalau hukum Islam malam itu mulai maghrib sampai sebelum imsak, itu hukum Islam. Tapi kalau hukum nasional mulai maghrib sampai jam 12, kalau ini hari Minggu terhitung itu malam Minggu, bukan malam Senin. Kalau Islam malam Senin,